Hai, selamat pagi teman-teman. Kali ini kembali lagi bersama saya Setia Nugroho. Saya akan share tentang bahwa perusahaan yang sehat itu memotivasi karyawan bukan dengan janji, tetapi dengan sistem. Ya. Sistemnya tuh seperti apa sih biasanya? Ini yang nggak banyak teman-teman tahu, teman-teman employee tahu ya. Jadi sebenarnya sistem yang bisa dimiliki oleh perusahaan untuk bukan menjanjikan tapi sistem yang akan diberikan seperti paid career lah ya, atau suatu rangsangan agar kita mendapat karyawan yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Apa aja itu berarti? Yaitu KPI yang jelas ya, pekerjaan yang jelas, terus deadline-nya jelas, terus tertulis gitu ya, jadi nggak serabutan. Itu teman-teman harus pahami ada nggak role itu di dalam sebuah perusahaan itu. Terus yang kedua adalah jalur karir yang transparan, bahwa siapapun bisa menjadi apapun, atau istilah kerennya paid career ya, jenjang karir atau apapun itulah, whatever istilahnya. Terus kemudian struktur gaji yang terukur, jadi ada skala metrik gaji. Kalau masuknya dari SD, lulusan SD, sorry maaf, lalu masuk dari lulusan SD itu seberapa, lulusan SMA seberapa, lulusan strata 1, strata 2 dan seterusnya, itu ada skala metrik gajinya gitu ya. Jadi jelas, jadi tidak terjadi tumpang tindih atau like and dislike, jadi lebih objektif aja gitu sih ya. Terus kemudian mekanisme promosi yang objektif. Jadi mekanisme promosi ini ada, kita punya peluang paid career untuk jenjang karir yang lebih tinggi di dalam satu perusahaan itu. Kan nggak mungkin teman-teman selama 20 tahun atau lebih posisinya itu aja, berarti kan tidak ada peningkatan dalam segi ilmu ataupun dari segi salary itu ya teman-teman ya. Terus kemudian komunikasi yang jujur mengenai kemampuan perusahaan, bahwasanya ya kalau sudah dinyatakan tidak mampu gitu ya, atau sudah dirasakan kayaknya semakin menukik gitu ya, harusnya ada transparansi agar teman-teman bisa untuk memiliki persiapan untuk melamar-lamar di tempat lain untuk mengamankan diri sendiri. Jangan tiba-tiba, saya sering menemui perusahaan yang hmm, besok mau tutup hari ini seolah tidak terjadi apa-apa. Itu saya sering menemui, dan itu rata-rata cerita dari kawan ya di kawasan industri sana dulu itu. Jadi sebenarnya ini saya bacakan karena saya menulis, jadinya kalau di Eja rada susah juga ya. Jadi karyawan tidak selalu pergi karena pekerjaan yang berat, mereka lebih sering pergi karena merasa pengorbanannya tidak dihargai dan kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan tidak dibalas dengan komitmen yang sama. Jadi turnover tinggi itu penyebabnya apa? Penyebabnya paling paling banyak bukan budaya perusahaan, tetapi sosok leadernya, seperti itu sih. Ini yang secara general yang saya pernah lihat gitu ya. Jadi teman-teman, tetap teman-teman harus tahu bagaimana rule of the game-nya, bagaimana ADART-nya, artinya perusahaan ini mau dibawa kemana misalnya ya, skema 5 tahun 10 tahun ke depan, ada nggak itu paid career, jenjang karir, dan juga ini long term apa enggak gitu ya. Terlepas adanya misalnya kayak badai COVID, atau misalnya ada yang sifatnya gempa bumi, alam semesta gitu ya. Dan itu teman-teman harus lihat perusahaan ini sehat atau enggak. Jadi teman-teman jangan tiba-tiba kerja terus perusahaannya enggak jelas, di Google enggak ada reviewnya, terus kemudian secara keuangan juga enggak sehat, secara fasilitas juga tidak ada. Nah ini yang teman-teman harus lebih telaah lagi, lebih teliti lagi, lebih profiling terhadap perusahaannya. Ini saya share kepada teman-teman yang memang akan melamar di satu perusahaan. Kalau kita BUMN, BUMD atau PNS gitu ya, itu udah nggak jadi soal ya. Walaupun di situ ada resiko bahwa negara bangkrut, pasti akan ada dirumahkan PNS-nya atau bahkan, jadi jangan merasa semua bisa smooth gitu ya. Jadi ini khusus untuk yang swasta aja. Yang teman-teman kalau mau magang, mau karir di swasta, di dalam negeri maupun di luar negeri, dilihat dulu profiling perusahaannya, apakah dia mampu, apakah dia long term gitu ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa teman-teman, saya juga mempunyai buku saku khusus untuk HR ya.
buku Saku Manager HR yang merupakan mini ebook yang juga nggak tebel-tebel amat, jadi bisa teman-teman dapatkan atau akses ya bukunya seperti ini, dan semoga bermanfaat. Bye bye.